Ustazah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Oke, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum persepsi dimulai, ada apel pagi dulu. Ada salam Abita, dipimpin Mas Brili. Kemudian salam Al-Furqon, dipimpin Mas Robi. Kemudian nanti ikrar siswanya dipimpin oleh Mbak Sekar, ya. Oke. Salam Abita Mas Brili, salam Al-Furqon Mas Robi, dan ikrar siswanya Mbak Sekar, ya. Sudah siap semua? Oke, bisa dimulai. Mas Brili dulu. Suaranya yang keras, Mas Brili. Belum terdengar suaranya. Abita. Oke, dilanjutkan Mas Robi. Oke, barakallah. Lanjutkan Mbak Sekar. Siswa. Ikrar siswa. Nama. Suaranya putus-putus Mbak Sekar. Bisa diulangi lagi? Diulangi lagi Mbak Sekar. Dengan menyebut nama Allah, kami berjanji. Satu. Bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Dua. Berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Hormat dan patuh kepada guru, orang tua, dan sesama. Empat. Belajar dengan sungguh-sungguh. Lima. Menjalankan visi misi dan tata tertib menjalankan visi misi dan tata tertib sekolah. Oke, barakallah ya. Terima kasih Mas Billy, Mas Robi, dan juga Mbak Sekar yang sudah memimpin apel pada hari ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Pino. Kita berdoa. Berdoa dimulai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islamina wa bi Muhammadin nabiyya Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma warzuqni fihma. Amin. Alhamdulillah ya. Semoga dengan mengawali kegiatan hari ini dengan berdoa, kegiatan resepsi hari Jumat bisa berjalan dengan lancar dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hari ini hari apa? Jumat. Persepsinya diisi apa? Kultum ya. Oke. Sebelum kultum dimulai, kita murojaah surat Al-Baqarah dulu ya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 ya. Kita hafalkan. Dibuka dulu Al-Qur'annya. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Bersama-sama dimulai dengan ta'awudz terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alladzina yu'minuna walladzina yu'minuna ulaika wa ma unzila qablihim wa bil
wa minan nasi man yaqulu bil Sadaqallahul azim. Oke ya, barakallah ya. Jadi kelas 5, baik kelas 5 Al-Farabi maupun Torik bisa dihafalkan surat Al-Baqarahnya ayat 1 sampai 10 ya. Dihafalkan. Besok kalau ada tatap muka akan Ustazah satu-satu untuk hafalan surat Al-Baqarahnya ayat 1 sampai 10 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan persepsi pagi, yaitu ada kultum ya. Oke, sekarang siapa yang sudah siap untuk mengawali persepsi hari dan kultum pertama? Ya, Pak. Kalau tidak ada Ustazah tunggu ya. Ayo, siapa yang berani? Kesana terus. Yang pertama, ayo. Aska belum Aska. Siapa Us? Aska belum. Oke, Mas Aska mana ini Mas Aska? Halo Mas Aska. Mezia ada nggak Mezia? Mbak Mezia ada nggak Mbak Mezia? Mezia nggak ada. Oke. Yang belum itu kemarin Mas Lintang. Mas Lintang sudah siap? Ya, Us. Oke, yang lain suaranya di-mute dulu, dimatikan dulu suaranya. Mas Lintang nanti suaranya keras ya Mas ya, agar teman-teman bisa mendengarkan. Oke, di-mute dulu selain Mas Lintang, suaranya di-mute dulu. Oke, bisa dimulai Mas Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan ceramah singkat yang berjudul Sabar dan Keutamaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-mu, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh balasan kebaikan darinya. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Sungguh kesenangan dan kesusahan yang kita alami di dunia ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kehidupan dunia ini semuanya adalah cobaan. Agar mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat, maka setiap muslim harus memahami hakikat kehidupan dunia ini dan mengambil bekal utama dalam menjalaninya. Di antara bekal tersebut adalah sikap sabar.
Sabar mempunyai kedudukan yang agung dalam agama Islam. Bahkan urusan agama berdiri atas sabar tersebut, yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, sabar dalam menjauhi larangannya, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa. Dan orang-orang yang bersabar, dialah orang yang beruntung, karena telah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Adapun di antara janji Allah bagi orang mukminin yang bersabar adalah Allah akan memberikan ganjaran kepadanya tanpa terhitung dengan musibah tersebut. Jika bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Allah akan mengangkat derajat orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallah ya Mas Lintang ya. Terima kasih sudah menyampaikan kultumnya hari ini. Oke, Ustazah tanya dulu. Isi kultum dari Mas Lintang itu tentang apa? Ya, oke. Isi kultum dari Mas Lintang adalah sabar dan keutamaannya. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus memiliki sikap yang sabar ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah ya. Sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena jika kita bersabar maka kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, yang sudah menjalankan perintah dari Allah SWT. Ya, oke, barakallah. Terima kasih Mas Lintang. Kemudian lanjutkan apa lagi? Oke, Mbak Cindy. Ya, Mbak Cindy. Suaranya yang keras ya, Mbak Cindy ya. Ya, Yang lain dimatikan dulu suaranya. Biar mendengarkan kultum dari Mbak Cindy ya. Dijawab, dilatih, diajar. Oke, bisa dimulai Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terpanjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang Nabi yang telah mengajarkan kita kepada terhadap tetangga, sahabat, keluarga, dan karib kerabat dengan zakat dan sedekah. Sedekah mempunyai banyak sekali manfaat dan barokah, di antaranya adalah sedekah menjadi penyebab bermartabahnya rezeki. Manfaat sedekah yang pertama adalah bahwa sedekah adalah sebab bertambahnya rezeki, bukannya berkurang. Harta kita justru akan bertambah jika kalau kita bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta dan banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah akan melipat pahala sedekah dan berlipat jumlahnya dalam Al-Quran surat 6:160. Allah menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang mau berbuat baik. Bahkan di dalam Al-Quran surat 261 Allah menjanjikan balasan sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya perumpamaan maka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menanamkan
Hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendak, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Sekian kultum singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallah ya Mbak Cindy ya. Terima kasih sudah menyampaikan kultumnya hari ini. Oke, isi kultum dari Mbak Cindy itu tentang apa? Sedekah. Oke, tentang sedekah ya. Oke, jadi kita diwajibkan untuk sedekah ya, terutama hari ini ya. Hari ini hari Jumat ya, itu adalah waktu yang baik untuk bersedekah. Tapi tidak hanya hari Jumat saja, hari-hari yang lain juga bisa ya. Jadi jika kita mendapatkan rezeki ya dari Allah, maka sebagian besar kita sedekahkan agar apa? Agar rezeki yang kita dapatkan itu menjadi barokah, menjadi berkah ya. Itu oke. Jadi sedekah itu adalah penting ya dalam kehidupan. Oke ya. Dilanjutkan, siapa lagi? Kak Aisyah. Oke, Mbak Aisyah. Kameranya dihidupkan dulu Mbak Aisyah. Ya, suaranya dikeraskan ya. Yang lain bisa mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri teladan bagi umatnya hingga akhir zaman. Baiklah teman-teman, kultum hari ini tentang berhijab. Siapa yang tahu apa itu hijab? Hijab umumnya menjadi penutup, tapi apakah semua penutup itu bisa digolongkan dalam hijab? Tidak. Nah, sekarang kita bahas bersama tentang berhijab agar kita tidak keliru. Yang pertama adalah surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan yang kedua adalah surah An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan riasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan,
atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Melalui kedua surah tersebut, Allah menceritakan kepada setiap muslimah untuk menutup aurat, dan jelas sekali hukumnya wajib. Berhijab sendiri bukan hanya sekedar penutup kepala, tetapi pakaian yang menutupi seluruh tubuh atau aurat mereka, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ada aturan dalam berhijab, yaitu pakaian yang sesuai syariat Islam. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat belajar motor, masuk ulung motor. Oke, maaf, suaranya Ustazah tadi Ustazah Mut ya. Oke, sekarang Ustazah tanya dulu. Terima kasih ya. Yang benar Aisyah yang baju. sudah menyampaikan kultumnya hari ini. Oke, Ustazah tanya. Baju. Isi kultum dari Mbak Aisyah tadi tentang apa? Berhijab ya. Jadi berhijab itu diwajibkan oleh kaum perempuan ya, kaum muslimah ya. Oke, kemudian tadi Mbak Aisyah juga menyebutkan ciri-cirinya ya. Itu pakaiannya harus menutup, jilbabnya harus menutup dada ya. Kemudian seluruh tubuh juga tertutup kecuali muka dan juga tangannya ya. Oke. Jadi diusahakan yang perempuan ini ya diwajibkan untuk memakai hijab atau memakai kerudung ya. Diusahakan dari kecil sudah dibiasakan untuk memakai jilbab. Agar apa? Agar ketika sudah balik, sudah dewasa itu sudah terbiasa dengan menggunakan hijab ya gitu. Oke, terima kasih Mbak Aisyah untuk kultumnya hari ini. Oke, siapa lagi? Mas Aska. Mas Aska mana ya? Mas Aska. 11. Mas Aska, yo. Sekarang kultum Mas Aska. Ya. Baju. Ini jelas baju toh. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras Mas Aska. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tak hentinya melimpah nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Semoga kita selalu diberi hidayah olehnya agar selalu bersyukur atas setiap hal yang diberi olehnya. Tak lupa sholawat dan salam kami curahkan pada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Di sini saya ingin menyampaikan pengetahuan saya mengenai kebersihan atau bagaimana kita harus menjaga kebersihan sebagai mana yang tertulis
dalam Suaranya kurang keras, Mas Aska. Suaranya lebih keras lagi. Yang bunyi yaitu kebersihan adalah sebagai dari iman. Hadis tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang menjaga kebersihan dalam kehidupan, maka ia termasuk pada orang yang beriman. Bukan hanya itu, tetapi perintah Allah mengenai kesucian atau bersuci pun sudah jelas. Misalnya saja ketika kita selesai buang hajat, maka kita wajib membersihkan. Ketika kita akan melaksanakan sholat, maka wajib bagi kita melakukan wudhu atau tayamum terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Kita juga wajib mandi janabah setelah selesai otomatis kita bisa menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan. Allah menciptakan segala hal di bumi pasti ada sebab dan fungsinya. Misalnya saja air diciptakan untuk membersihkan diri kita dari segala macam kotoran. Maka banyaknya bersyukur jika Anda hidup di lingkungan yang tidak kekurangan air. Dengan begitu kita selalu tampak kebersihan. Air juga menjadi salah satu nikmat dari Allah yang harus kita jaga dan lestarikan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai pentingnya menjaga kebersihan diri. Semoga semua yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Mas Aska yang sudah menyampaikan kultumnya hari ini ya. Oke, barakallah. Tadi kultum dari Mas Aska itu isinya tentang apa? Kebersihan. Oke, kebersihan ya. Menjelaskan tentang kebersihan adalah sebagian dari iman ya. Jadi kita itu harus rajin untuk membersihkan, baik membersihkan tubuh kita, membersihkan rumah kita, kemudian membersihkan tempat ibadah kita. Karena apa? Karena itu salah satu bentuk dari kebersihan sebagian dari iman ya. Bisa juga suci ya. Itu jadi kalau mau sholat, misalkan mau sholat itu harus bersih dulu tempatnya, harus suci ya. Kemudian kalau dari kamar mandi itu juga harus dibersihkan dulu ya, agar tidak ada najis atau kotoran. Oke, ya terima kasih Mas Aska untuk kultumnya hari ini. Oke, satu lagi. Siapa? Sekar Us. Oke, Mbak Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu wasafil ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan damai merupakan idaman setiap orang. Tidak ada orang yang tidak menginginkan hidup rukun dan damai. Hanya saja cara setiap orang untuk mencapainya berbeda-beda. Jika kita menginginkan hidup rukun dan damai, kita harus menemukan jati diri kita sebagai manusia. Dan jika kita rindu akan hidup rukun dan damai, kita harus senantiasa berjuang untuk mencapai kehidupan ini. Memang hal ini tidak mudah untuk dicapai, namun bukan berarti tidak sama sekali. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barakallah Mbak Sekar ya sudah menyampaikan kultumnya hari ini. Ustazah tanya lagi, kultumnya Mbak Sekar itu isinya tentang apa? Hidup rukun dan damai. Iya. Damai. Oke, tentang hidup rukun dan damai ya. Jadi kita kalau ada teman, kemudian saudara atau tetangga itu harus hidup rukun ya dan juga damai agar apa? Agar tidak terjadi apa? Mungkin tidak terjadi apa namanya saling sindir menyindir atau berantem ya atau yang lain ya. Jadi kita sebagai umat Islam harus apa? Harus hidup rukun dan juga damai. Baik dengan keluarga, ya dengan ayah, ibu, kakak, adik, ataupun saudara, ataupun tetangga, ataupun teman, ya, ataupun orang lain, ya. Jadi kita harus hidup rukun dan juga damai. Agar apa? Agar kehidupan di sekitar kita bisa nyaman dan juga tentram, tidak ada masalah, tidak ada pertentangan ya, seperti itu. Kemudian kalau beda agama itu juga harus saling menghormati ya, harus memiliki sikap tenggang rasa, karena kita satu Indonesia ya, satu bangsa, satu negara. Jadi meskipun berbeda agama ataupun berbeda suku ya atau ras, kita harus tetap saling rukun ya, saling rukun dan juga damai, seperti itu. Baik, alhamdulillah kultum hari ini isinya bagus-bagus semua ya. Tadi isinya tentang apa saja? Yang pertama tentang ya sedekah, kemudian apa lagi? Syukur. Sabar. Ya bersabar ya. Kemudian apa lagi? Ya berijab. Terus apa lagi? Sedekah. Ya bersedekah. Terus hidup rukun dan damai. Iya. Oke. Semoga dengan adanya kultum setiap hari Jumat bisa kita laksanakan dengan baik ya. Dengan adanya kultum ini akan menambah ilmu kita tentang agama Islam ya. Bisa merubah sikap kita dari malas jadi sregep ya. Itu. Kemudian lebih taat lagi kepada Allah ya. Itu. Jadi sangat bagus sekali setiap hari Jumat itu ada kegiatan kultum pagi. Oke. Isinya hari ini semuanya baik ya, semuanya bagus-bagus semua ya, barakallah. Minggu depan ada lagi kultumnya, bisa dipersiapkan lagi. Ya, Ustazah harap kultumnya lebih bagus lagi daripada hari ini ya. Isinya juga lebih bagus lagi. Oke. Sebelum Ustazah tutup, tadi ada sarapan soal. Ustazah share screen lagi. Di sini ada 5 soal ya. Yang pertama soal SKI, soal akidah akhlak. Nomor 2 soal SKI, nomor 3 juga sama. Nomor 4 SBDP, nomor 5 SBDP ya. Oke, soal nomor 1, sebutkan contoh perilaku dalam meneladani Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang ingin menjawab? Rasya. Oke, ya Mas Rasya, dijawab soal nomor 1. Hidup mandiri, tidak mencontek saat ulangan. Oh iya, oke. Barakallah ya Mas Rasya sudah menjawab soal nomor 1. Iya, benar sekali. Contoh perilaku dalam meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum adalah yang pertama tadi mandiri ya. Jadi kita sekarang sudah dewasa semua ya, harus mandiri. Kalau makan ambil sendiri. Kemudian merapikan kamar juga merapikan kamar sendiri ya. Karena kita sudah besar ya. Kemudian
Tadi Mas Rasya juga menyampaikan tidak menyontek. Iya, benar. Ketika ulangan ataupun ada ujian di sekolah maupun di rumah ya, karena ini masih daring, tidak boleh menyontek ya. Karena apa? Itu perbuatan yang tidak baik. Itu ya. Jadi diusahakan tidak boleh menyontek ya ketika ujian ataupun ulangan harian. Nilainya meskipun jelek tidak apa-apa, yang penting kita mengerjakan sendiri, tidak menyontek teman atau tidak mencontek dari Google ya. Gitu. Kemudian soal nomor 2, sebutkan peristiwa penting saat Nabi Muhammad di Madinah. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Kansa. Oke, Mbak Kansa. Dijawab Mbak Kansa. Sebutkan peristiwa penting saat Nabi Muhammad di Madinah. Perubahan kiblat dari kiblat Masjidil Aqsa ke kiblat Masjidil Haram. Terjadinya beberapa peperangan dan terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Iya, oke. Barakallah, Mbak Kansa, benar sekali ya. Jadi peristiwa penting yang pertama tadi apa Mbak Kansa? Kiblat. Perubahan kiblat dari kiblat Masjidil Aqsa ke kiblat Masjidil Haram. Iya, itu benar ya. Perubahan kiblat Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian yang kedua terjadi peperangan. Ada perang Badar, ada perang Kandak, ada perang Uhud dan masih banyak lagi ya. Kemudian ada juga terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Oke, barakallah, benar. Dilanjutkan soal nomor 3. Mengapa Rasulullah menolak permintaan kafir Quraisy untuk memperpanjang perjanjian Hudaibiyah? Siapa yang ingin menjawab soal nomor 3? Mila. Oke, Mbak Amila. Ya, Mbak Amila dijawab. Karena kaum kafir Quraisy telah melanggar isi perjanjian yang telah mereka buat. Ya, oke. Barakallah Mbak Amila. Benar ya jawabannya. Karena apa? Karena kafir Quraisy sudah melanggar perjanjian yang sudah dibuat ya. Dengan apa? Membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah ya. Bani Bakar itu adalah pengikut kaum kafir Quraisy, sedangkan kaum Bani Khuza'ah adalah pengikut Rasulullah ya. Jadi Rasulullah menolak permintaan kafir Quraisy itu karena sudah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang sudah dibuat dan disepakati. Oke, barakallah. Kemudian nomor 4, apa perbedaan tangga nada mayor dan minor? Siapa yang ingin menjawab soal nomor 4? Sekar, Oke, Mbak Sekar dijawab. Perbedaan tangga nada mayor dan minor yaitu tanda nada mayor bersifat sedangkan tanda nada minor bersifat sedih, dan tangga nada mayor diawali dan diakhiri dengan do, sedangkan tangga nada minor diawali dan diakhiri dengan la. Oke, barakallah ya, benar sekali Mbak Sekar. Jawabannya nomor 4. Jadi perbedaan tangga nada mayor dan minor. Kalau mayor biasanya lagunya bersifat senang, ya, bahagia, gembira. Kemudian kalau tangga nada minor itu adalah sifatnya sedih, kurang semangat. Nah, kemudian ada lagi tangga nada mayor itu biasanya diawali dan diakhiri dengan tangga nada do, ya, 1. Kemudian kalau tangga nada minor itu biasanya diawali dan diakhiri dengan tangga nada la atau 6. Nah, itu perbedaan dari tangga nada mayor dan juga minor ya. Barakallah, terima kasih. Kemudian nomor 5, soal yang terakhir, sebutkan unsur-unsur dalam tari. Siapa yang ingin menjawab? Mas Rasya sudah. Yang lain? Siapa? Mas. Oke, Mas Dimas. Ya, dijawab soal nomor 5. Unsur tari, gerak, ruang, dan waktu.
Oke, selain Mas Dimas ada yang bisa menambahkan? Cynthia. Siapa? Cynthia. Oke, Mbak Cynthia. Properti tari gerakan musik. Iya, oke. Jadi Mas Dimas, unsur-unsur dalam tari itu yang pertama ada musik ya, musik dan juga alat pengiringnya. Kemudian yang kedua ada gerakannya, gerakan tarinya. Kemudian yang ketiga ada properti tari, bisa propertinya itu bisa tambahan busana ataupun kalau contoh misalkan tari Pakarena berarti menggunakan kipas propertinya. Kemudian kalau tari piring berarti menggunakan piring propertinya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menjawab soal hari ini. Mbak Amila, kemudian Mbak Kansa, kemudian Mas Rasya, kemudian Mbak Sekar, dan juga Mbak Cynthia sudah menjawab sarapan soal hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam beribadah. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Kita akhiri kegiatan apersepsi hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih sudah mengikuti apersepsi hari ini. Sebelum Ustazah tutup, kameranya dihidupkan semua. Seperti biasa, kita foto bersama ya, meskipun melalui Zoom. Kameranya dihidupkan semua. Mas Brili, Mbak Dinda. Nanti biar Ustazah tahu yang ikut Zoom siapa saja. Mbak Cynthia, dihidupkan dulu kameranya. Sebentar, Us. Ya. Apa ini? Oke, karena hari ini hari Jumat, jadi kita harus senyum. Karena senyum adalah sebagian dari sedekah ya, harus senyum. Ya, oke, giginya dilihatkan semua ya. Oke, Mas Azam, hidupkan dulu ya. Sudah semua? Itu Mbak Dira nggak kelihatan mukanya. Mbak Dira nggak kelihatan. Oke. Hadap sini semua, hadap kamera semua, Ustazah foto. Hadap semua ya. Oke. 1, 2, 3, senyum semua. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Senyum lagi. 1, 2, 3. Oke ya, barakallah. Terima kasih sudah mengikuti Zoom hari ini. Jangan bosan ya, karena setiap hari ada Zoom. Dan pasti bertemu dengan Ustazah Rika maupun Ustazah Dita. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Besok hari Sabtu kita tidak ada Zoom ya. Tidak ada pelajaran, jadi bertemu lagi pada hari Senin ya. Insya Allah kita dipertemukan lagi di hari Senin. Ya, jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah. Ustazah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa hari ini ada latihan soal bahasa Jawa ya, bisa dikerjakan. Ya, oke. Yang mau keluar boleh? Sudah selesai apersepsinya, bisa keluar dari Zoom. Dadah, Us. Iya, dadah. Sampai jumpa hari Senin lagi ya.
Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rasya. Kenapa Mbak Amilah sama Mbak Aisyah senyum-senyum? Udah, boleh keluar.